Baik teman-teman, kita mulai nomor 1. Kelas alamat IP mana yang dapat menampung 68.000 alamat IP komputer pada satu alamat network? Kelas A, kelas B, kelas C, ataukah kelas D? Untuk dapat menjawab soal-soal seperti ini, maka teman-teman harus memahami pembagian kelas IP address. Jadi teman-teman, berdasarkan RFC 1700, yaitu sebuah dokumen yang diterbitkan oleh ISOC, yaitu Internet Society, kemudian dari IETF, Internet Engineering Task Force, dan IRTF, yaitu Internet Research Task Force, bahwa pada dasarnya alamat IP itu dibagi menjadi 5 kelas, dari kelas A hingga kelas E. Yang sering kita gunakan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan kelas D itu dari 224 hingga 239, D itu adalah untuk penggunaan alamat multicast, sedangkan kelas E dari 240 sampai 255 itu biasanya digunakan untuk uji coba atau eksperimental. Nah, teman-teman, untuk kelas A, nilai oktet yang pertama itu range-nya dari 1 hingga 127, di mana total networknya bisa 18 dan masing-masing network bisa mencapai 16 jutaan host. Kelas B, nilai oktet yang pertama itu bisa 128 hingga 191. Ingat bahwa kelas B itu menggunakan 2 oktet ini untuk penggunaan alamat network. Kelas B itu bisa mencapai 16.384 network, di mana masing-masing network itu bisa mencapai 65.534 host. Kemudian kelas C 192 hingga 223, di mana kelas C itu 3 oktet yang pertama itu pasti menunjukkan alamat network, dan oktet yang terakhir yaitu alamat host, dan masing-masing total network itu bisa mencapai 2.097.150 network, di mana masing-masing network itu bisa mencapai 254 host. Di soal tadi diminta bahwa 68.000 host dalam satu network, sehingga sudah pasti jawabannya itu adalah A, di mana A ini bisa mengcover hingga 16 jutaan. Selanjutnya, Anda ingin memberikan alamat IP ke 3 komputer pada sebuah classful network dengan default subnet masknya itu 255.255.0.0. Kelas alamat IP mana yang sesuai? Seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman terkait dengan pembagian kelas IP, di sini dengan mudah kita bisa menjawabnya ya, bahwa subnet masknya itu pastinya dimiliki oleh kelas B, karena 2 oktet yang pertama itu adalah menunjukkan kelas network, sehingga kelas B itu dari 128 hingga 191 dengan subnet masknya di 2 oktet pertama itu 255.255.0.0. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini adalah jadi alamat IP address itu dibagi atas 2, yaitu classful network dan juga classless network. Di mana classful network itu adalah penggunaan alamat IP itu berdasarkan kelas yang ada, di mana yang telah ditentukan oleh standar RFC 1700 tadi. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi untuk kelas A 1 hingga 127 dengan subnetnya adalah 255, atau biasa menggunakan prefix 8 karena menggunakan 8 bit di oktet yang pertama /8. Kemudian kelas B itu menggunakan 16 bit 8 di oktet pertama dan 8 di oktet kedua, sehingga dia menggunakan /16. Dan kelas C itu menggunakan 3 oktet yang pertama, sehingga 8 tambah 8 tambah 8 yaitu 24 bit, atau sering kelas C itu adalah subnet masknya adalah /24. Itu untuk classful network. Sedangkan classless network ini, mengapa muncul classless network? Karena teman-teman, bahwa pengalamatan IP itu harus digunakan secara efisien. Sehingga tidak, ketika kita menggunakan classful network, contoh yang tadi ya teman-teman di soal nomor 1, menggunakan 68.000 host, tetapi kita menggunakan akhirnya kelas A.
karena pilihan yang paling mendekati adalah kelas A. Bayangkan 6.800 host yang tidak digunakan, berarti hampir 15.900-an sekian alamat host. Itu terjadi tidak efisien teman-teman, sehingga muncul classless ini, sehingga dalam satu alamat network itu bisa dibagi menjadi beberapa subnetwork, itu makanya digunakan istilahnya adalah subnetting, atau sering disebut dengan CIDR, classless interdomain domain routing, di mana prefixnya ini yang biasanya kalau ini kan menggunakan kelas C ya, biasanya dia classful network itu adalah /24, tetapi dengan menggunakan classless itu dia meminjam bit daripada host. Jadi di sini 26, jadi dia menggunakan 2 bit host, sehingga bertambah menjadi yang biasanya di classful 24, dia pinjam 2, dia menjadi 26. Jadi 26 bit pertama itu menunjukkan alamat network, sedangkan 6 bit yang sisa itu adalah alamat host. Demikian untuk konsep subnetting. Sedangkan VLSM ini adalah betul-betul subnetting a subnet. Artinya teman-teman, di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita hanya menggunakan 40 host ataupun 40 alamat, padahal di subnet yang pertama ini adalah sekitar kurang lebih 62 alamat. Jadi kurang lebih ada 22 alamat juga yang tidak digunakan. Nah, konsep VLSM ini betul-betul menggunakan sistem ataupun konsep sehingga penggunaan IP address itu betul-betul bisa efisien. Contohnya ini teman-teman, di subnet yang pertama 15.0 itu 62 host, selanjutnya itu hanya sekitar 32 host, dan yang paling terakhir malahan hanya alamatnya itu hanya 2, yaitu 129 dan 130. Demikian untuk konsep VLSM. Jadi teman-teman sudah memahami yang pertama adalah classful network, jadi dia betul-betul menyesuaikan dengan pembagian kelas IP address yang ada sesuai dengan RFC 1700. Sedangkan classless network itu intinya adalah penggunaan IP address secara efisien. Sehingga jawaban untuk nomor 2 tadi sudah pasti adalah kelas B. Selanjutnya, manakah kelompok alamat IP berikut yang termasuk dalam golongan private kelas C? Nah, apakah 100.10.1.0, B 192.168.1.0, C 172.16.0.0, atau KD 10.0.0.0. Nah, teman-teman tadi sudah kita lihat pembagian kelas IP ya, yang ini. Nah, penggunaan kelas IP ini secara garis besar adalah untuk penggunaan publik ya teman-teman, penggunaan untuk alamat internet. Nah, untuk penggunaan alamat yang bersifat private atau sering kita gunakan dalam local area network atau LAN, maka dia harus menggunakan yang namanya alamat private. Nah, di sini sudah dibagi teman-teman sesuai dengan standar yang ada. Untuk kelas A, range untuk alamat private yaitu dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255 dengan subnet masknya itu /8. Kemudian kelas B dari 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255 itu dengan subnetnya itu /12. Sedangkan kelas C adalah 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255 dengan subnet masknya itu adalah /16. Makanya mungkin teman-teman sering melihat kalau kita mengakses komputer khususnya di perkantoran, di sekolah dan sebagainya, sering kita melihat bahwa penggunaan alamat IP itu adalah misalnya 192.168.1.0. Kenapa tidak 2.2.2.3 misalnya? Jadi ada aturannya teman-teman. Jadi khusus untuk kelas private, range yang digunakan itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga teman-teman, jawaban di soal tadi untuk kelas C sudah pasti adalah dimulai dari 192.168.1.0.
mau tidak mau teman-teman untuk range alamat ini teman-teman perlu hafal ya, sehingga nantinya ketika menjawab soal-soal, jadi ini kebetulan kelas C berarti 192.168.1.0. Jadi kalau 172.16.0.0 untuk pilihan yang C sudah pasti itu adalah kelas B, dan 10.0.0.0 itu sudah pasti adalah untuk kelas A. Oke, selanjutnya diketahui sebuah alamat network 192.168.1.0 dengan subnet masknya itu 255.255.255.240. Manakah pilihan jawaban berikut yang tepat untuk menggambarkan alamat subnet mask dalam bilangan biner? Atau dengan kata lain teman-teman, kita akan mengubah alamat subnet mask yang dalam bentuk desimal ini 255.255.255.240 menjadi alamat dalam bilangan biner. Apakah A, B, C, ataupun D? Oke, kita akan coba bahas. Sebelum kita dari desimal ke biner, saya ingin mencoba untuk menjelaskan bagaimana mengubah angka biner itu ke desimal. Nah, teman-teman, seperti kata bersama bahwa alamat IP address itu terdiri dari 4 oktet yang dipisahkan oleh sebuah titik ya, atau dot, dan setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit. Dan dimana untuk kelas penuhnya, untuk alamat penuhnya itu semuanya adalah angka 1. Angka 1 itu masing-masing merujuk ke sebuah bilangan eksponensial, bilangan berpangkat, yaitu bilangan pangkat 2, teman-teman, untuk bilangan biner. Dimana dari sebelah kanan sini ya hitungannya, yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nilainya ada 2 pangkat 7 itu 128, dan seterusnya 2 pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga teman-teman kalau kita taruh angka 1 di sini, jadi di sini ya teman-teman saya sudah taruh 1, 1, 1, 1, 1, 1, artinya adalah 1 ini dikalikan 128, hasilnya 18. Kemudian ditambah 1 dikalikan 64, hasilnya adalah 64. 1 dikalikan 32, hasilnya adalah 32. 1 kali 16 adalah 16, dan seterusnya hingga 1 dikalikan 1. Makanya hasilnya adalah 255. Dan jikalau di sini misalnya 0 teman-teman, angka di ujung ini 0, maka angka 0 ini akan dikalikan dengan 1, hasilnya itu adalah 0. Sehingga hasilnya itu hanya 254. Baik, setelah teman-teman memahami konsep dari bilangan biner ke desimal tadi, maka sekarang kita akan coba bagaimana mengubah bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk oktet yang pertama ini adalah angka 255, sehingga teman-teman sudah pasti untuk bilangan binernya itu adalah penuh dengan angka 1, dari bit pertama hingga bit yang ke-8 itulah angka 1. Oktet yang kedua adalah 255 juga, sudah pasti adalah angka 1 di semua bit yang ada sampai bit yang ke-8. Oktet yang ketiga juga sama, angka 1 dari bit yang pertama hingga bit yang ke-8. Nah, sekarang bagaimana mengubah angka desimal 240 ini menjadi angka biner? Nah, kita menggunakan sebuah rumus teman-teman, di mana X ini adalah bilangan desimal yang akan kita rubah. Jika X itu lebih dari sama dengan bilangan eksponen itu apa teman-teman? Bilangan eksponen itu ini, mulai dari 128, 64, 32, dan seterusnya hingga 1. Kalau dia lebih dari sama dengan nilai eksponen, maka tulis bilangan binernya itu adalah 1. Selanjutnya adalah bilangan tersebut kita kurangi dengan bilangan eksponen untuk mendapatkan nilai yang selanjutnya. Tetapi jika tidak teman-teman, dalam artian bahwa nilai yang dibandingkan itu lebih kecil dari bilangan eksponen, maka yang ditulis itu adalah angka 0 untuk angka binernya. Baik, mari kita coba. Jadi pertama adalah angka 240. Kita lihat, apakah 240 ini lebih dari sama dengan 18? Ya, maka kita tulis 1 untuk angka biner yang pertama. Kemudian nilainya itu kita kurangi dengan bilangan eksponen. Eksponen yang pertama itu adalah 128. Sehingga
240 dikurang 128 menghasilkan 112. Selanjutnya 112 ini menjadi bilangan yang akan kita bandingkan. Apakah 112 ini lebih dari sama dengan 4? Betul ya teman-teman, kita tulis angka 1 di sini. Jadi bilangan bit yang kedua tetap 1. Kemudian kita kurangkan 112 dikurangi bilangan eksponen selanjutnya itu 64. Mendapatkan nilai 48. 48 ini kita bandingkan dengan bilangan eksponen selanjutnya itu 32. Apakah lebih dari sama dengan? Ya, tetap kita tulis 1 lagi. Kemudian kita kurangkan dengan bilangan eksponen mendapatkan hasil 16. Untuk selanjutnya, apakah 16 itu lebih dari sama dengan 16? 16 ini adalah bilangan eksponen selanjutnya. Jawabannya betul, 1. Kita tulis lagi 1 untuk bilangan bit yang keempat. Kemudian kita kurangkan 16 kurang 16, hasilnya itu adalah 0. 0 ini akan menjadi bilangan yang akan kita bandingkan selanjutnya dengan bilangan eksponen. Setelah 16 ada 8, apakah 0 lebih dari sama dengan 8? Tidak. Maka kita tulis 0, bit yang kelima. Kemudian kita bandingkan lagi, apakah 0 lebih dari sama dengan 4? Tidak. Kita tulis lagi 0. Kemudian kita bandingkan dengan angka eksponen selanjutnya yaitu 2. Apakah lebih dari sama dengan 2? Juga tidak, kita tulis 0. Dan yang terakhir, apakah 0 lebih dari sama dengan 1? Juga tidak teman-teman, maka kita tulis 0. Sehingga angka 240 desimal ketika kita salin ke bilangan biner, dia akan memperoleh nilai 1111.0.0.0.0. Sehingga jawabannya adalah C ya teman-teman. 111 penuh, oktet yang kedua juga penuh, oktet ketiga penuh, dan oktet yang keempat itu adalah 111, 000 dan 0. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengatur 14 alamat network yang berbeda dalam sebuah jaringan LAN, di mana masing-masing network tersebut bisa menampung hingga 400 komputer. Manakah kelas private berikut yang sesuai dengan permintaan? Tadi kita sudah pernah bahas ya teman-teman. 10 ini sudah pasti kelas A, 172 ini pasti kelas B, dan 19168 itu adalah pasti kelas C. Nah sekarang tinggal kita lihat manakah yang bisa menampung hingga 400 alamat komputer. Kita lihat. Kelas A itu adalah dari 10.00 sampai 10.255. Dia 128 jaringan atau alamat network dan 16 juta sekian untuk alamat hostnya. Kelas B itu bisa menampung 16.384 network dan 65 ribuan host, dan kelas C 2 jutaan network dan 254 host. Permintaan yang tadi adalah 400 komputer, sehingga kita bisa menggunakan kelas B yaitu 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Jadi jawabannya adalah B. Jadi teman-teman, demikian untuk bagian yang pertama ini. Kita nantinya akan lanjut ke bagian yang selanjutnya. Terima kasih.